Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raska Channel. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifin loncengnya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita di sini akan belajar bersama Kariska. Sebelum melanjutkan belajar bersama Kariska, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan informasi belajar bersama Kariska. Oke? Oke adik-adik, kali ini kita belajar bersama kelas 3 di tema 3 Benda di Sekitarku, subtema 4 Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku, pembelajaran 3. Yuk tonton terus video ini, kita belajar bersama Kariska. Adik-adik, pernah tidak kalian mendengar apa itu pemanasan global? Coba siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ada yang tahu? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Apa coba? Sudah tahu belum? Kalau belum, kita bersama-sama yuk belajar bersama Kariska. Tonton terus videonya. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, adik-adik, kalian kan tadi sudah membaca, sudah mendengarkan apa itu pemanasan global, apa itu dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, pasti adik-adik menemukan kosakata baru dari cerita tadi. Coba, kosakata apa ya yang kalian dapatkan? Kita belajar yuk bersama Kariska. Apa ya? Ya, ada kata global. Apa sih kata global? Global artinya secara umum dan keseluruhan, atau secara bulat, atau bisa disebut juga secara garis besar. 2. Ada kata kutub. Apa sih arti kata kutub? Kutub adalah ujung poros atau sumbu bumi. Yang ketiga, polusi. Apa itu polusi? Polusi adalah pengotoran atau pencemaran. Pengotoran atau pencemaran dengan pencemaran yang ada di air, udara, dan sebagainya. Yang keempat, ada kata suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang kelima, ada dampak.
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Nah, itu sebagian kecil ada 5 kata yang berkaitan dengan cerita yang tadi sudah dibacakan atau materi yang sudah tadi dibacakan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat adik-adik. Nah, kita akan belajar membuat kalimat yang terdiri dari kata yang tadi sudah kita temukan. Contoh yang pertama, masih ingat tidak? Tadi kata apa ya yang pertama? Ya, betul, kata global. Bagaimana ya kalimat yang berkaitan dengan kata global? Nah, 1. Pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kosakata polusi. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Nah, untuk yang 4 dan 5, kalian boleh belajar sendiri membuat kalimatnya. Kosakatanya sudah ada tadi ya. Kalau tidak salah, itu kosakatanya tentang dampak yang nomor 5-nya ya, adik-adik. Nah, selanjutnya, pemanasan global itu, Kariska ingatkan lagi ya, jika dibiarkan dalam puluhan tahun itu akan menimbulkan bencana. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Contoh minimal adik-adik apabila bepergian dalam keadaan dekat, jangan naik motor, kita berjalan kaki. Hitung-hitung olahraga ya adik-adik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan pemanasan global. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi. Dalam lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan, yang pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. 3. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, sekarang kita akan berlanjut belajar mengubah satuan jam ke menit serta mengubah satuan menit ke jam. Oke adik-adik, di sini ada 9 soal tentang jam dan menit. Di sini kita belajar mengubah jam menjadi menit atau sebaliknya, menit menjadi jam. Nah, Karissa ingatkan ya, Karissa ingatkan kembali bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita contohkan. Soal yang pertama, ini 3 jam 40 menit. Sama dengan berapa menit seluruhnya? Coba siapa yang tahu? Tadi Karissa sudah mengingatkan, 1 jam itu 60 menit. Berarti bagaimana caranya? Apabila 3 jam 40 menit? Maka pertama-tama
kita rubah dulu. 3 jam dikali 60 menit menjadi 180 menit. Lalu 3 jam tadi yang menjadi 180 menit baru ditambahkan 40 menit. Nah, 180 ditambah 40, kalian boleh menghitung ya di buku tulis kalian atau di buku catatan kalian. 180 ditambah 40 itu menjadi 220 menit. Begitu ya adik-adik, cara mengubah jam menjadi menit. Selanjutnya, kita belajar merubah menit menjadi jam. Kita ambil contoh yang nomor 3 ya adik-adik. Nih, 300 menit sama dengan berapa jam ya? Kita rubah dulu. 300 menit ke jam. Karisa ingatkan lagi bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 300 menit berubah menjadi jam itu caranya dibagi adik-adik. Apabila tadi yang jam ke menit itu dikali, kalau menit ke jam itu dibagi. Nah, seperti ini adik-adik, 300 menit dibagi 60 menit. Hasilnya berapa? Boleh kalian hitung di buku catatan kalian. Sudah ketemu? Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 5 jam adik-adik. 5 jam ya adik-adik. Silahkan boleh dihitung. Nah, di sini masih ada 7 soal yang belum Kariska isi. Kalian isi ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Atau boleh jawabannya kalian tulis di komen di bawah ini. Nah, tahu nggak adik-adik bahwa menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Jadi, ketika kita tidak menghambur-hamburkan penggunaan listrik itu, kita juga ikut berpartisipasi dalam menahan laju pemanasan global adik-adik. Makanya kalian di rumah jangan boros-boros, baik itu dalam penggunaan listrik, penggunaan air, dan sebagainya. Nah, di sini ada suatu cerita. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, di sini kita akan menghitung lamanya waktu yang digunakan Udin menyalakan lampu. Bagaimana caranya adik-adik? Dijumlahkah, dikurangikah, atau dikali? Ya, betul. Caranya dijumlahkan. Kita tulis dulu ya. Nah, di siang hari Udin menyalakan lampu kamar hanya 1 jam 30 menit. Di pagi hari maksudnya. Lalu di malam hari Udin menyalakan lampu selama 4 jam 45 menit. Kita menghitung jam dan jam, menit dan menit. Seperti ini. Nah, kita hitung 1 jam. 1 jam dulu. 1 jam ditambah 4 jam. Maka hasilnya 5 jam. Lalu yang menit kita hitung lagi dengan menit.
30 menit ditambah 45 menit menjadi 75 menit. Nah, lalu bagaimana adik-adik? Setelah itu, yang 75 menit kita rubah dulu ke jam karena 75 menit itu sudah melebihi 1 jam. Karista ingatkan kembali, 1 jam itu 60 menit. Nah, maka 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Nah, jadi jawabannya 5 jam ditambah 1 jam itu sama dengan 6 jam. Sisanya yang 15 menit ini adik-adik. Nah, jadi keseluruhan pada siang hari dan malam hari, Udin menyalakan lampu kamar itu selama 6 jam 15 menit. Begitu ya adik-adik cara menghitungnya. Paham kan? Selanjutnya, kita masih belajar menghitung. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Sedangkan apabila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan itu 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Coba berapa adik-adik? Bagaimana ya caranya? Dijumlah atau dikurangi? Ya betul, caranya dikurangi adik-adik. Nah, kita tulis dulu ya. Kita tulis yang jumlah jamnya lebih banyak atau lebih lama. Berarti yang naik kendaraan umum dulu 1 jam 55 menit. Sedangkan apabila naik motor dikurangi yang naik motor, apabila naik motor itu 1 jam 30 menit. Lalu bagaimana adik-adik? Tetap jam ke jam, menit ke menit. Nah, jam dikurangi jam. 1 jam dikurangi 1 jam itu 0 jam. Lalu yang 55 menit dikurangi 30 menit itu menjadi 25 menit. Jadi adik-adik, perbedaan waktu antara menggunakan motor dan dibandingkan menggunakan kendaraan umum itu perbedaannya 25 menit adik-adik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Silahkan pelajari lagi. Semoga adik-adik lebih paham ya. Nah, di sini ada contoh lain. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Kita lihat bagaimana caranya ya. Nah, langkah yang pertama, kita tulis dulu 8 jam 45 menit. Nah, di sana kan dituliskan 45 menit dikurangi 55 menit. 45 menit dikurangi 55 menit bisa tidak adik-adik? Tidak bisa ya, nanti hasilnya negatif. Nah, maka dari itu, di sini yang 8 jam, kita rubah dulu yang 1 jamnya ke menit. Nah, seperti ini hasil akhirnya. 7 jam
yang 1 jamnya sama dengan 60 menit. 60 menit yang ini kita tambahkan dengan 45 menit yang ini. Yang hasilnya menjadi 105 menit. Jadi 8 jam 45 menit itu sama dengan 7 jam 105 menit. Itu langkah pertama adik-adik. Lalu langkah keduanya, kita menghitung langsung dengan angka yang ini, yang dikuranginya. 7 jam 105 menit ini dikurangi 4 jam 55 menit. 7 dikurangi 4 jam menjadi berapa adik-adik? Ya, menjadi 3 jam. Lalu, yang 105 menit dikurangi 55 menit, itu menjadi 50 menit adik-adik. Jadi isinya 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit itu menjadi 3 jam 50 menit. Begitu ya adik-adik, cara menghitung atau merubah menit ke jam, jam ke menit. Nah, apabila adik-adik sudah paham, sudah mengerti, maka adik-adik berlatih lebih giat lagi dan mengerjakan halaman 205 sampai 206. Biar lebih pintar adik-adik, biar lebih rajin dan cerdas. Nah, selanjutnya, yuk kita baca bareng-bareng. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Nah, bahwa posisi matahari itu mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ada di planet bumi yang posisinya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita di posisi yang tidak terlalu panas juga dan tidak terlalu dingin juga. Jadi di planet pertengahan ya adik-adik. Nah, kita diberikan cukup air di muka bumi ini. Diberikan juga cukup panas matahari, tidak terlalu panas. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari untuk melangsungkan kehidupan. Nah, sinar matahari ini sangat berguna untuk kita adik-adik. Seperti untuk mengeringkan baju, lalu mengeringkan badan juga berjemur ya adik-adik. Nah, apabila baju dikeringkan di bawah sinar matahari yang awalnya basah akan menjadi kering. Nah, setelah dijemur, pastikan kalian melihat ibu kalian pakaiannya itu dilipat. Coba di sini siapa yang bisa melipat pakaian? Nah, apabila adik-adik belum bisa melipat pakaian, maka mulai sekarang belajar bersama orang tua kalian dan membantu melipat pakaian pakaian anggota keluarga di rumah kalian. Nah, di sini kita akan belajar sudah berapa banyak sih pakaian di rumah kalian yang sudah bisa kalian lipat. Baik secara rapi ataupun belum terlalu rapi. Nah, di sini ada gambar, ada pakaian atau baju, ada sajadah, ada handuk, ada
celana. Nah, yang nomor 5-nya boleh kalian isi sesuai dengan pakaian yang ada di rumah kalian. Misal, kalian bisa melipat pakaian atau baju dengan rapi, maka beri centang. Atau kalian belum dapat melipat dengan rapi bajunya atau pakaiannya, maka di sini dicentangnya. Ya, seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk nomor-nomor berikutnya, kalian boleh mengisi sesuai dengan kemampuan kalian dalam melipat atau merapihkan pakaian. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, pembelajaran 3 di subtema 4 dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kecerdasan. Jangan lupa tonton terus video Kariska agar tidak ketinggalan informasi dalam belajar bersama Kariska. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya adik-adik. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya.